Pak Eri bertanya, apa sih bedanya Ahlul Bait dengan zuriat Nabi? Jadi apa bedanya Ahlul Bait Nabi maksudnya dengan zuriat Nabi? Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eri, ya, yang namanya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu ada orang-orang yang tertentu, ya, sifatnya khusus. Siapa orangnya? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyushiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah mau menghendaki untuk mensucikan engkau wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Maksud apa sucinya? Rijis di sini maksudnya menghilang segala kekotoran dosa atau noda yang dimiliki oleh bait. Disucinya sesuci-sucinya sehingga ahlul bait itu tidak punya dosa, sehingga dia menjadi namanya maksum. Jadi para ahlul bait Nabi itu orangnya disuci Allah, yaitu adalah maksum. Ya, jadi ahlul bait Nabi orang yang disuci Allah, dia maksum. Sedangkan yang nama zuriat itu yang sifatnya umum, tidak disuci Allah dan tidak pula maksum. Kalau contohnya zuriat memang semuanya ada. Yang namanya ahlul bait Nabi itu orang yang tertentu. Dan sudah jelas berdasarkan ayat surah Al-Ahzab itu. Kalau yang nama zuriat Nabi juga ada juga. Tapi zuriat Nabi itu tidak disucikan oleh Allah. Jawab yang kedua, ditanya yang kedua apa katanya? Yang kedua, apakah yang nama zuriat Nabi maupun ahlul bait Nabi masih ada hingga sekarang? Jawabnya masih ada. Contohnya yang namanya ahlul bait Nabi itu masih ada zaman sekarang. Ada satu orang namanya Imam Mahdi. Itu ahlul bait Nabi. Ya, ada hingga sekarang. Tapi dia gaib. Ya, masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan muncul nanti, insya Allah Allah lah yang mengetahui tentang itu. Yang kedua yang namanya zuriat Nabi juga ada zaman sekarang. Zuriat itu artinya anak keturunan Nabi atau anak cucu Nabi lah gitu maksudnya. Cicit atau anak cucu atau cicit Nabi ada sama sekarang itu para habaib itu. Para Sayyid atau Syarif atau Syarifah atau Sayyidah. Itu anak itu keturunan Nabi itu masih ada hingga sekarang. Tapi mereka itu tidak disucikan oleh Allah. Ya, tidak disucikan Allah sebagaimana ayat tadi tak termasuk dia itu. Jadi bedanya dia sama-sama keturunan Nabi ya. Kalau yang nama Ahlul Bait ini juga keluarga Nabi tapi orangnya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau berdasarkan ada berapa hadis yang dibawa oleh Aisyah itu hadis yang dirawikan oleh Aisyah, katanya pertama orangnya Ahlul Bait Nabi itu ada 4 katanya, kata Aisyah. Pertama Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan Husain gitu. Dan masih ada hadis keterangan yang lain lagi menerangkan ada berapa orang yang disucikan oleh Allah, itu ada 14 orang itu ada dalam hadis yang lain pula. Jadi bedanya kalau yang Ahlul Bait Nabi itu orang yang disucikan oleh Allah, sedangkan zuriat tidak. Nah, ya, kalau zuriat belum ada jaminannya, ya, tidak maksum, tidak ada jamin Allah. Itu aja bedanya. Bedanya kalau Ahlul Bait dijamin Allah, orang yang tidak punya dosa, orang yang maksum, sedangkan zuriat tidak ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sama-sama keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu ya Bapak Eri, mudah-mudahan Pak Eri merasa senang atas jawaban ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.